Bersama kami saat ini sudah ada Mbak Wanda Hamidah. Mbak Wanda ini merupakan aktivis sekaligus publik figur yang pada saat itu ikut dalam aksi Global March to Gaza, ya Mbak Wanda. Kalau boleh diceritakan seperti apa pada saat itu, Pak? Kita baru datang malam. Besok paginya puluhan polisi udah ambush, udah menyergap hotel kita, walaupun di luar ya, alhamdulillah nggak sampai masuk. Rencananya langsung berangkat ke checkpoint. Ternyata mereka udah, mungkin intelnya canggih ya, udah tahu bahwa kita mau berangkat ke checkpoint, makanya mereka ambush kita, tahan kita di situ. Jadi ketika kita makan siang, itu intel udah di belakang meja kita sampai mereka ketiduran, dan nggak cuma satu orang, yang di pandangan muka kita aja ada 5 orang. Kalau ditanya takut kena mental, dia kena mental, tapi kita mencoba untuk tetap tenang gitu. Jadi kita seperti prisoners, kita seperti tahanan kota atau bahkan tahanan hotel. Dan di sana kan kita ingin membentangkan bendera Indonesia, kita ingin membentangkan bendera Palestina, kita udah memakai kaos yang freedom from Palestine, from Indonesia gitu. Jadi bahkan bendera-bendera itu aja kita tidak bisa bentangkan di dalam kota Kairo. Tapi perjalanan menuju ke perbatasan Tabannya itu masih berapa ya, jauh? Belum nyampe lagi. Kita mau ke Ismailia. Kita baru mau ke checkpoint 1 aja udah nggak bisa. Jadi masih ada checkpoint 1, masih ada checkpoint 2, masih ada Sinai, Gunung Sinai, gitu, Bukit Sinai, Gurun Sinai. Tidak ada dari rombongan yang akhirnya bisa mencapai ke sana? Enggak, kita memutuskan perjalanan kita harus berhenti di sini dan kembali pulang gitu, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena di grup yang kami ikut juga udah banyak yang ditahan dan udah banyak yang dideportasi juga. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai gerakan moral untuk terus melawan penindasan Zionis Israel di Indonesia. Dan kalau ditanya apakah saya akan terus melakukan aksi, pasti, insya Allah selama Palestina belum merdeka, aksi-aksi apapun, baik aksi massa, turun ke jalan, demonstrasi, long march, bahkan yang bersifatnya edukatif, diskusi buku-buku mengenai Palestina, supaya masyarakat mendapat pemahaman yang baik, itu semua akan kami ikuti sampai Palestina merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wanda atas waktunya. Kita tanya sama pedagang ya di sini ya. آقا سلام، خسته نباشید. شما باز هم هنوز کار میکنی؟ آره، نمیترسی؟ از اسرائیل نمیترسی؟ از موشک اسرائیل؟ Nah, apa yang disampaikan sama dia, saya tanya sama dia, kamu nggak takut sama rudal Israel? Ketika kami punya Allah, kenapa kami harus takut sama rudal Israel? Itu jawabannya. Ini toko juga masih buka ini, yang jualan jilbab-jilbab ini. Mr. Muhammad, Assalamualaikum, Hasna Boshid. نمیترسی از اسرائیل؟ از موشک‌های اسرائیل نمیترسی؟ نشون علاقه به دوربین ندارم. بله. دوستم صحبت شما صحبت کنید. شما انگلیسی حرف میزنی؟ نه، من فارسی حرف میزنی. من به همه اینا که صدای منو میشنون. Dia bilang saya kirim salam dengan seluruh masyarakat yang mendengar suara saya dari Indonesia dan juga Malaysia. خوشحالم. Saya senang. خود سختی کشیدیم. Benar, kami merasakan rasa susah dan kami tahu kita diserang, tapi sebentar, iyalah saya mau ini dia berbicara dengan hal yang bagus nih, dibilang memang kami merasa kesulitan karena kami istilahnya diserang ya, kami dalam under attack lah ya kan, tapi ya kan, dan saya merasa bahagia dan saya merasa bangga kali ini pemerintah kami ini melakukan serangan balik terhadap Israel. Harus berapa kali kita menahan kekejaman Israel? Kita melihat Israel ini melakukan genosida, istilahnya melakukan genosida di
di Gaza, di Palestina, dan juga beberapa kali menyerang negara kita, ya kan? Lalu harus berapa lama kita melihat, harus berapa lama kita sabar katanya. Sehingga saya senang sekali negara saya bisa membalas serangan dari Israel. Boleh minta tolong disampaikan kepada warga Iran yang Anda temui di sana barusan bahwa kami dari Indonesia mengucapkan dukungan begitu ya, semangat dan semoga itu dapat menjaga diri bisa aman di sana. Moham salam meresunum as Indonesia hemoyat mikunim as millat Iran wa mardum Iran. Sekaligus kita juga ingin bertanya, Mas, ini kan dibilang keseluruhan dari apa yang kita lihat kekejaman yang ada di Indonesia, yang ada di dunia itu adalah pusatnya adalah dari Israel. Ya, sekaligus kita juga ingin bertanya, ini kan sudah berjalan sekitar 1 mingguan, apakah kemudian ada harapan khusus dari warga di sana terkait dengan ini? گفتن که بعد از 1 هفته حمله اسرائیل به ایران، خب شما چی میخوای؟ واقعا چی میخوای؟ آیا میترسی دیگران هم ورود پیدا کنه، آمریکا پیدا کنه؟ این جنگا رو دیدیم، حاجی‌ها رو دیدیم، نه ما دست نداریم. اگر یه خورده می‌بینی یک کوچولو ریز ترس بین من بیشتر خانم‌هامونه که نگران بچه‌ها رو ما مردا اصلا نمی‌ترسیم. Ya, kita masyarakat Iran terutama laki-laki Iran itu tidak ada yang takut tentang perang karena kita sudah pernah merasakan perang. Paling yang khawatir itu hanyalah anak-anak wanita dan anak-anak kecil. Wanitanya pun khawatir terhadap anak-anaknya, tapi terkait tentang diri mereka masing-masing, mereka tidak merasa kekhawatiran ataupun ketakutan untuk perang melawan Israel. Tapi perlu kita ketahui, kita tidak pernah melakukan agresi apapun ke negara manapun, ya kan? Ketika Amerika mengatakan ayo kita berdiskusi, ayo kita melakukan perundingan, Iran pun datang. Iran pun melakukan perundingan. Tapi apa yang terjadi di saat kita sedang melakukan perundingan dengan Amerika, Amerika malah menyuruh Israel untuk istilahnya untuk menyerang kita. Jangan kita pikir bahwa Israel menyerang Iran itu dengan kemampuannya sendiri, tidak. Pasti ada Amerika di belakangnya. Sekali lagi kami mengucapkan hati-hati di para warga masyarakat yang ada di Iran. Terima kasih juga atas responnya tadi. Insya Allah kita akan menang katanya. Terima kasih banyak Mas Idrus sekali lagi. Sama-sama Mbak. Mengharapkan yang terbaik, semoga di sana aman dan semoga ini dapat segera selesai ya Mas Idrus. Insya Allah, amin. דרך הציר האווירי שסללנו ללב איראן. اسرائیل هیچ مرزی رو هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما